Halo, perkenalkan, ini Bella. Umurnya 18 tahun dan baru saja menjadi mahasiswa di Universitas A. Suatu hari, Bella melihat ibu dan ayahnya bersiap-siap untuk pergi. Bella pun bertanya, "Mama Papa mau kemana?" "Mau ke rumah sakit, Bel," jawab ibunya. "Hah? Siapa yang sakit? Mama? Jangan-jangan sakit?" "Enggak, Nak. Mama tuh mau pap smear. Sudah, kamu jaga rumah ya baik-baik." Kemudian, ibu dan ayahnya pun telah pergi. Bella pun berpikir dengan khawatir. Apaan ya pap smear? Jangan-jangan mama sakit keras. Aduh. Dengan begitu, Bella pun langsung membuka laptopnya dan mencari tahu mengenai pap smear. Dari sanalah ia menemukan sebuah video yang menjelaskan beberapa hal mengenai pap smear dan penyakit macam apa yang dapat dideteksi olehnya. Penasaran seperti apa video yang ditonton oleh Bella? Yuk kita saksikan bersama. Jadi, apa sih kanker serviks itu? Kanker serviks atau cervical cancer adalah pertumbuhan sel-sel abnormal atau kanker yang terjadi pada jaringan di leher rahim yang disebut juga dengan serviks. Serviks ini adalah bagian yang menghubungkan rahim dengan vagina. Tahukah kamu, menurut WHO, kanker serviks merupakan kanker keempat paling umum diderita oleh wanita di dunia. Pada tahun 2018, diperkirakan ada 570.000 kasus baru kanker serviks dengan perkiraan kurang lebih 311.000 kematian. Hampir 90% kematian tersebut terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri, kanker serviks menempati peringkat kedua kanker paling umum yang diderita oleh masyarakat, dengan posisi pertama diduduki oleh kanker payudara. Laju kematian penderita kanker serviks sendiri menempati peringkat ketiga dengan lebih dari 21.000 kematian pada tahun 2020. Kanker serviks biasanya disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV. HPV adalah sekelompok virus yang terdiri lebih dari 130 tipe virus dengan setidaknya ada 20 tipe yang diketahui dapat beresiko menyebabkan kanker. Di antara tipe-tipe virus tersebut, HPV dengan tipe 16 dan 18 diketahui merupakan penyebab dari 70% kanker serviks dan lesitra kanker serviks. Kanker serviks sendiri bukanlah penyakit menular, akan tetapi HPV yang umumnya menyebabkan kanker serviks adalah virus yang menular lewat kontak seksual atau merupakan sexually transmitted infection yang umum. Kontak dengan kulit genitalia, kulit dengan tangan, atau oral seks dapat menyebabkan transmisi HPV. Infeksi HPV sendiri yang kronis dapat menyebabkan kanker serviks. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, lebih dari setengah wanita yang aktif secara seksual akan terinfeksi HPV suatu hari dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, hanya beberapa dari mereka yang akan menderita kanker serviks. Jadi, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya infeksi HPV sehingga menjadi kronis dan dapat menyebabkan kanker serviks? Menurut WHO, ada 5 faktor. 1. Tipe HPV yang menginfeksi orang tersebut. Tipe-tipe HPV memiliki oncogenicity atau tingkat kekuatan penyebab kanker yang berbeda. 2. Status imun tubuh. Orang-orang dengan defisiensi imun atau immunocompromised seperti penerima HIV memiliki resiko jauh lebih besar untuk memiliki HPV kronis dan memiliki perkembangan kanker yang jauh lebih cepat. 3. Koinfeksi bersama agen-agen lain yang dapat ditularkan melalui kontak seksual, seperti virus atau patogen penyebab herpes, chlamydia, atau gonorrhea. 4. Banyaknya pariti atau jumlah anak yang sudah dilahirkan oleh wanita tersebut dan usia muda saat pertama kali melahirkan. Dan terakhir, yang kelima adalah merokok. Menurut The International Federation of Gynecology and Obstetrics, secara garis besar, kanker serviks sendiri bisa dibagi menjadi 4 stadium, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4, dengan indikasi stadium 4 sebagai yang paling parah. Pada stadium pertama, keberadaan karsinoma atau sel kanker hanya terbatas di area serviks dan rahim. Pada stadium kedua, karsinoma telah menyebar melewati rahim, tapi belum mencapai pelvis atau 2/3 dari vagina. Pada stadium ketiga, karsinoma telah mencapai 2/3 dari vagina dan atau ke pelvis dan atau menyebabkan bengkaknya ginjal karena akumulasi urin yang juga bisa disebut sebagai hydronephrosis atau ginjal yang tidak bisa bekerja dengan baik. Dan atau telah mempengaruhi pelvis dan atau kelenjar getah bening pada para aorta. Dan terakhir, pada stadium keempat,
karsinoma telah menyebar di luar panggul sejati atau hasil biopsi menunjukkan bahwa karsinoma telah mempengaruhi mukosa dari kandung kemih atau rektum. Sebenarnya, stadium-stadium tersebut dapat dibagi lagi, akan tetapi tidak akan dibahas di dalam video ini. Bagi teman-teman yang berminat, dapat mengecek link berikut ini untuk pengetahuan yang lebih lanjut. Yuk, sekarang kita masuk kepada kanker serviks tahap dini. Tahap ini bisa disebut juga sebagai tahap dari early cervical cancer. Pasien biasanya tidak akan menunjukkan tanda dan gejala. Meski begitu, ada beberapa tanda dan gejala yang dapat merupakan tanda-tanda dari kanker serviks. Di antaranya adalah pendarahan pada vagina termasuk saat berhubungan seks, vaginal discharge yang tidak biasa, rasa sakit pada pelvis, atau rasa sakit pada saat berhubungan seks. Untuk disarankan bagi wanita yang mengalami tanda-tanda tersebut untuk mengecek ke dokter terdekat. Meski kanker serviks tidak menimbulkan gejala dini, kanker tersebut dapat dideteksi saat check-up rutin. Maka dari itu, para wanita sangat dianjurkan untuk melakukan check-up rutin, termasuk melakukan tes dan mendeteksi infeksi HPV atau keberadaan sel abnormal pada serviks. Kanker yang terdeteksi lebih dini akan meningkatkan prognosis orang tersebut. Selain kanker serviks, HPV juga sebenarnya dapat menyebabkan beberapa kanker lain seperti kanker orofaring, kanker anus, kanker vagina dan vulva, dan juga kanker penis. Akan tetapi, beban kanker di Indonesia terhadap kanker-kanker tersebut tidaklah sebesar kanker serviks. Seperti dapat kita lihat dalam data yang diambil oleh IARC HPV Information Center pada tahun 2018 mengenai angka insiden kasar kanker yang berkaitan dengan HPV. Dapat kita lihat, angka insiden kasar kanker serviks pada wanita adalah 24,5. Kanker orofaring pada pria adalah 0,7 dan pada wanita adalah 0,3. Maka dari itu, fokus pencegahan infeksi HPV kronis adalah kanker serviks. Di dunia, pada tahun 2018, 6,9 dari 1 juta orang telah meninggal karena kanker serviks. Angka kematian ini sebenarnya dapat kita turunkan dengan melakukan intervensi, berbagai upaya pencegahan, dan deteksi dini. Yuk, cek video lain dari kami untuk pengetahuan selanjutnya. Sampai di sini video ini, kami harap pengetahuan ini yang diberikan dapat bermanfaat bagi para audiens. Terima kasih dan sampai jumpa di video Save Her lainnya. Bye-bye!